Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan yang pertama kali ini, kita akan membahas sebuah project yang nantinya kita akan buat, yaitu berjudul My Canteen. Nah, My Canteen ini nanti kita akan buat berdasarkan dua buah aplikasi, yaitu berdasarkan aplikasi Node.js atau yang nanti akan menampung API-nya, dan lalu satu lagi yaitu framework Flutter, yang nanti di framework Flutter ini kita akan membuat aplikasi untuk mobile-nya. Nah, seperti apa sih tampilan My Canteen ini? Oke, jadi tampilan My Canteen ini seperti ini ya tampilannya ya, atau bentuknya ini kurang lebih nantinya seperti ini. Jadi nantinya ada tampilan homepage, dan nanti untuk memesan makanan kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, tapi sebelum dilarikan ke homepage, dia tentunya harus login terlebih dahulu. Dan kalau misalkan belum punya akun, dia register terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan buat sesimpel ini dulu aja, supaya nanti kita bisa lebih baik ke depannya membuat aplikasi. Jadi untuk pertemuan pertama atau proyek pertama kita buat yang simpel-simpel dulu saja. Oke, langsung saja kita proyekkan. Kita yang pertama akan membuat sebuah datanya terlebih dahulu, atau yang biasa kita sebut dengan API ya, seperti itu. Nah, untuk itu coba kita buka terlebih dahulu sebuah command prompt. Oke, di command prompt ini di sini saya sudah menginstal Node.js ya, Node.js versi terbaru. Diharapkan bagi yang belum menginstal Node.js, silahkan diinstal terlebih dahulu. Untuk menginstal Node.js, tinggal dicari aja di Google, namanya adalah Node.js download gitu. Nah, di sini langsung diarahkan ke website Node.js /download. Silahkan download versi yang paling terbaru dan dipilih dengan OS masing-masing. Nah, kalau sudah diinstal, nanti kita dapat menuliskan atau menginstal project kita di sini. Oke, langsung saja ke direktori tempat untuk penyimpanan API kita nanti, yaitu pada C. Kalau di ANA itu letaknya pada C ya. Lalu ANA di sini ada folder yang namanya SMK. Lalu di sini ada folder yang namanya Node.js. Nah, di sini anak-anak akan membuat sebuah folder baru yang bernama API Food. Nah, kita akan buat langsung foldernya di command prompt, tidak usah kita masuk ke folder, tapi kita langsung buat saja di sini. Untuk membuat folder di command prompt, kita ketikkan yang namanya mkdir seperti ini. Lalu kita ketikkan API Food seperti ini. Oke, kita kalau sudah seperti ini, kita masuk ke direktori API Food. Oke, di sini sudah bisa ya API Food ya. Nah, lalu kita install project ya dengan menggunakan perintah npm init. Nah, npm ini kalau kalian masih belum menginstal Node.js itu masih belum bisa ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah install Node.js, npm ini sudah bisa diakses di command prompt. Ketikkan seperti ini, kita enter. Nah, yang pertama di sini kita disuruh memasukkan nama aplikasi kita nantinya. Nah, kalau di sini direkomendasikan adalah API Food. Nah, kalau sebelumnya kita adalah API Food yang F-nya gede, tapi kalau ini F-nya kecil. Nah, ini nggak apa-apa, bisa di enter saja. Tapi kalau misalkan mau namanya lain projectnya, silakan saja diketikkan di sini ya. Kalau misalkan sudah yakin, di enter. Nah, di sini ada versinya, karena setiap aplikasi itu mempunyai sebuah versi ya. Jadi nggak versi satu terus gitu ya. Namanya aplikasi pasti kan ada perombakan, perubahan, dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah yakin dengan versinya, kita bisa enter. Lalu ini deskripsi tentang pemrogramannya atau tentang aplikasinya. Deskripsinya ini aplikasi untuk apa, ini untuk API, semacamnya, dan segala macamnya seperti ya. Nah, ini kalau kalian sudah membuat project real ya, nah ini harus ditulis. Tapi misalkan kalau misalkan latihan aja, nah ini bisa dikosongkan seperti itu. Nah, lalu di sini entry point-nya atau seperti kayak HTML ya. HTML kalau mau mengakses folder,
Nah, dia kan yang paling pertama diakses adalah index.html. Nah, di sini kita dapat menentukan yang menjadi patokan ketika nanti kita jalankan programnya itu mau apa, index.js atau apa gitu ya. Nah, karena kan kita bermain dengan Node.js atau JavaScript ya, jadi akhirannya pasti berextension JS ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini bisa kita enter saja. Test command-nya di enter, git repository-nya di enter, keyword-nya di enter. Nah, ini untuk pemiliknya kalian bisa isi dengan nama kalian masing-masing, tapi kalau misalnya nggak mau juga bisa tinggal di enter aja. Nah, tulis Nur. Nah, lisensinya juga di enter aja. Nah, kalau seperti ini, Node.js akan menanyakan, ini apakah projectnya benar seperti ini data-datanya? Kalau misalkan benar, kita tekan yes. Oke, jadi seperti ini. Dan kita bisa melihat di dalam folder kita nantinya, di dalam SMK, tepatnya di API Food, sudah terdapat sebuah data yaitu package.json. Ya, jadi seperti itu untuk membuat project. Nah, sekarang kita install keperluan project ya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan sebuah framework dari Node.js, yaitu kita menggunakan yang namanya Express.js. Lalu untuk keperluan mengolah datanya atau pengiriman suatu data, kita menggunakan yang namanya body parser. Lalu nanti untuk database kita menggunakan yang namanya Mongoose dan lain-lainnya. Nah, di sini kita langsung pakai saja biar nggak lama-lama ya. Nah, untuk menginstal aplikasi atau menginstal sebuah package ya, di sini kita bisa mengetikkan yang namanya npm i, lalu kita berikan -s atau save ya, seperti ini ya. Nah, lalu di sini kita ketikkan aplikasi atau paket-paket apa yang mau kita install di project kita. Nah, yang pertama adalah framework-nya, yaitu Express. Lalu yang kedua, untuk pengolahan datanya, yaitu body parser. Nah, lalu yang ketiga di sini adalah untuk menjalankannya, biar nggak ribet ya nanti, yaitu menggunakan Nodemon. Lalu yang keempat, di sini nanti kita akan menggunakan aplikasi untuk database-nya, yaitu Mongoose. Dan yang kelima, di sini kita butuh aplikasi untuk mengupload gambar, karena kan di sini kan banyak yang gambarnya ya. Tentunya ketika si aplikasi mobile ini membutuhkan gambar, kita harus menyediakan si gambar tersebut. Untuk itu kita harus memberikan package gambar juga, yaitu untuk gambar adalah Malter, seperti ini. Oke, cukup seperti ini dulu aja. Nanti kalau ada tambahan kita akan install ya. Kita enter. Nah, untuk ini harus dibutuhkan suatu internet ya. Jadi untuk mendownload semua package-package ini dibutuhkan koneksi internet yang baik, supaya nanti mendownloadnya itu bisa cepat. Jadi kita tunggu aja ya. Oke, jika sudah, maka tampilannya seperti ini. Nah, coba kita lihat ya pada folder kita masing-masing. Di sini sudah terdapat beberapa file dan beberapa folder ya. Nah, jadi nantinya Node modul ini berisikan package-package yang telah kita install seperti itu. Tadi ada Express dan lain-lainnya. Nah, untuk itu coba kita buka API Food ini pada text editor masing-masing. Kalau di sini Ana menggunakan text editor namanya Visual Studio Code. Coba kita buka Visual Studio Code seperti ini. Dan kalau misalkan sudah kebuka, silakan di drag foldernya yang API Food ini ke dalam Visual Studio Code. Oke. Nah, yang tadi kalau misalkan sudah ke-download semua ya package-package-nya, nah bentuknya adalah seperti ini. Di package.json itu dia akan menambahkan beberapa paket kita, yaitu body parser, Express, Mongoose, Malter, dan juga Nodemon, seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita buat terlebih dahulu index.js ya. Nah, di sini coba kita tulis index.js. Nah, index.js ini yang pertama kita lakukan adalah kita memanggil dulu atau kita buat dulu sebuah variabel bernama express, atau kita panggil si modul atau si library si expressnya ya. Kita panggil const express seperti ini dan kita berikan require
atau kita panggil si library express. Nah, seperti ini ya penulisannya. Nah, untuk bahasa Node.js ini dia tidak memerlukan titik koma. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa, itu nggak akan disalahkan. Tapi kalau nggak pakai juga nggak masalah. Jadi kalau Anda ini pakai tidak menggunakan titik koma ya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita buat lagi sebuah variabel konstanta bernama f yang isinya adalah express.js, atau kita akan menjalankan si express.js-nya itu. Jadi sesudah dipanggil library-nya jangan lupa dijalankan, yaitu dengan menggunakan variabel f di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung setting aja untuk body parser-nya. Kita buat sebuah cons baru bernama body parser. Kita panggil modulnya require body parser seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya mau tampilin bantuannya tinggal pencet Ctrl plus spasi aja seperti itu ya, maka nanti akan muncul bantuan kalau nggak muncul. Oke, lanjut kita akan memberikan beberapa coding selanjutnya. Nah, ini kita harus memberikan settingannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita setting si body parser tersebut, yaitu dengan cara kita tulis di sini app use dalam kurung. Nah, di sini kita panggil si body parsernya, yaitu body parser titik JSON ya, kurung buka kurung tutup. Lalu kita enter kembali. Nah, di sini kita ketikkan lagi app use dalam kurung body parser kembali titik URL encode seperti ini. Kita berikan kurung kembali dan kita berikan kurung awal, kita enter. Dan di sini kita berikan extend, kita berikan nilai true. Oke. Jadi ini untuk settingan body parser ya. Kalau misalkan kita mau menggunakan library, ada beberapa library yang ada aturannya seperti itu ya. Salah satunya adalah body parser. Jadi kalau misalkan mau menggunakan body parser, settingannya adalah seperti ini. Kalau yang punya ya. Oke, selanjutnya Anda memberikan sebuah, jadi ketika mau diakses si URL atau si index.js ini, kita berikan sebuah kata-kata misalkan selamat datang di API Food seperti itu ya. Nah, caranya adalah seperti ini, kita tulis saja app.get. Seperti ini kita berikan root ya, atau pengalaman atas sebuah website garis miring seperti ini ya, atau halaman awal atau indeks ya seperti itu ya kalau garis miring ini. Nah, di sini kita berikan request dan juga respon sebagai parameternya. Lalu kita berikan arrow function. Kita berikan kurung awal, enter. Nah, di sini kita kirim ketika dia mengakses indeksnya, dia akan mengirimkan sebuah kata-kata yaitu selamat datang di API Food seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan buat sebuah portnya atau kita buat sebuah servernya ya, seperti itu ya. Kita tulis di sini app.license dalam kurung. Nah, di sini kita berikan sebuah portnya. Portnya Anda buat adalah 8000. Lalu kita berikan sebuah parameter. Nah, ini nggak usah kasih parameternya. Lalu kita berikan sebuah kurung awal di sini. Nah, kita berikan sebuah konsol untuk menandakan kalau misalkan server ini sudah berhasil, maka dia akan memberikan sebuah pesan server berjalan gitu ya. Server berjalan seperti ini aja. Ya, untuk yang pertama seperti ini, kita save ya indeksnya. Nah, selanjutnya untuk yang Nodemon, tadi kan Nodemon kan sudah kita install ya. Nah, di sini kita akan gunakan si Nodemonnya itu. Nah, di sini kita bisa tuliskan star. Nanti Anda jelaskan kenapa Anda menulisnya star. Nah, ini kita bisa nulis nodemon index.js. Oke, kalau sudah kita bisa save. Dan untuk menjalankannya kita buka terminal. Terminalnya boleh menggunakan command prompt ataupun menggunakan dari Visual Studio Code. Kalau menggunakan Visual Studio Code, tinggal klik aja terminal, new terminal seperti ini. Nah, ini kita bisa ketikkan di sini adalah npm star. Star dari mana? Star adalah dari sini ya, dari script yang sudah kita tulis. Jadi ketika kita nulis npm star, dia akan menjalankan perintah nodemon index.js seperti itu.
NoDaemon ini digunakan ketika kita ada perubahan, ketika kita save, maka dia akan langsung otomatis merestart servernya ya. Sehingga kita nggak usah lagi menjalankan NoDaemon index.js atau enggak node index.js seperti itu ya, itu nggak usah. Jadi cukup menggunakan NoDaemon aja atau kita mengetikkan npm start. Nah, itu sudah bisa. Coba kita tes ya, kita tekan npm start. Oke, di sini sudah. Kalau misalkan seperti ini, dia akan menjalankan indeks NoDaemon index.js, dan ketika kita lihat di sini server sudah berjalan. Oke, ketika kita buka browser, kita tes apakah benar berjalan. Kita tulis di sini localhost 8000 ya. Kita enter. Nah, di sini sudah ada penjelasan bahwa selamat datang. Nah, ini kurang selamat datang ya. Kita tulis selamat datang di API Food. Nah, ketika kita ada kesalahan terus kita save, maka dia akan otomatis merestart ya servernya seperti itu. Itulah penggunaan NoDaemon. Nah, ketika kita refresh di sini, nah sudah ada ya. Selamat datang di API Food. Oke, untuk tutorial pertama seperti ini dulu aja. Nah, di tutorial yang selanjutnya nanti Anda akan membahas tentang database ya. Jadi kita akan men-setting sebuah database terlebih dahulu. Nah, database yang Anda pakai nanti adalah database MongoDB, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.